Isu pemanasan global semakin menjadi ancaman nyata bagi dunia. World Meteorological Organization atau WMO menyebut ada kemungkinan suhu permukaan bumi akan melonjak tinggi di luar skenario yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Suhu permukaan bumi meningkat lebih cepat di atas 1,5 derajat Celcius. Berbagai mitigasi risiko terus ditingkatkan untuk meredam dampak dari pemanasan global, terutama dalam sektor transportasi, yakni dengan mengganti kendaraan atau bahan bakar dari kendaraannya. Kalau mobil, ada mobil listrik. Kalau motor, ada motor listrik. Lalu bagaimana dengan pesawat? Industri penerbangan menjadi salah satu sektor transportasi yang menyumbang emisi karbon terbesar di dunia, yakni sebesar 2 hingga 3% dari total emisi dunia. Dunia kini berlomba-lomba untuk menghasilkan bahan bakar bagi industri penerbangan atau aftur yang ramah lingkungan, tak terkecuali Indonesia, yakni dengan memproduksi SAF atau Sustainable Aviation Fuel. Lantas, apa itu SAF? SAF merupakan bahan bakar penerbangan yang dibuat dari sumber energi terbarukan seperti minyak nabati bekas, limbah makanan, dan biomasa. Tidak seperti bahan bakar jet konvensional yang berasal dari fosil, SAF memiliki jejak karbon yang jauh lebih rendah. Meski SAF masih dibuat dari campuran bahan bakar jet dengan bahan pencampur berkelanjutan tanpa memerlukan perubahan besar pada pesawat atau infrastruktur bandara yang ada. Di dalam negeri ada sumber bahan baku utama yang bisa digunakan untuk produksi SAF, yakni antara lain ada jagung, kedelai, atau kelapa sawit yang banyak ditanam di Indonesia. Salah satu produsen energi di tanah air yang telah memproduksi SAF yakni PT Pertamina Persero melalui anak usahanya PT Kilang Pertamina Internasional. Pada tahun 2021, Kilang Pertamina Internasional berhasil memproduksi SAF J2,4 di Kilang Cilacap dengan teknologi co-processing dari bahan baku refined bleached deodorized palm kernel oil atau minyak inti sawit sebesar 2,4% yang telah mengalami proses pemucatan, penghilangan asam lemak bebas, dan bau dengan kapasitas 1.350 kiloliter per hari. Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional, Taufik Aditya Warman mengatakan sebagai pelopor produsen SAF berkualitas, SAF produksi Kilang Pertamina Internasional akan memberikan multiplier effect, antara lain mendukung katalis berkelanjutan, memperkuat produksi katalis dalam negeri, dan menjadi SAF pertama yang diproduksi di Indonesia dan tersertifikasi secara internasional. Usai sukses memproduksi SAF J2,4, Kilang Pertamina Internasional akan memproduksi SAF dengan campuran minyak jelantah dengan kadar campuran 3% yang nantinya akan diblending dengan bahan bakar fosil. SAF mendaur ulang emisi karbon atau CO2 sebelumnya untuk mengurangi dampak lingkungan secara berlebihan. Salah satunya minyak jelantah atau cooking oil yang menjadi salah satu produksi aftur. Saat ini, Kilang Pertamina Internasional sedang dalam persiapan untuk mengganti katalis merah putih di unit treated distillate hydro trading yang nantinya akan memproduksi SAF berbasis minyak jelantah. Di samping itu, untuk menjamin feedstock atau bahan baku Kilang Pertamina Internasional bersama Pertamina Patraniaga aktif jemput bola dengan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam program pengumpulan minyak jelantah. Untuk saat ini, penukaran minyak jelantah bisa dilakukan di 7 titik pengumpulan yang terletak di Jakarta, Tangerang, dan Bandung. Penguatan ekosistem SAF juga dijalankan dengan program pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan, KPI mengelola program Bank Sampah Bioasri. Program ini memberdayakan sekitar 2.978 kepala keluarga di Cilacap untuk turut serta dalam mengumpulkan dan menukarkan minyak jelantah yang menjadi bahan baku SAF. Taufik berharap minyak jelantah dari masyarakat ke depannya dapat menjamin keberlangsungan bahan baku di Kilang Cilacap, selain itu membantu ekonomi sirkular
karena limbah dari minyak goreng dapat dimanfaatkan kembali dan memberi nilai tambah. Ini kan salah satu sumber minyak jelantah untuk feedstock ke depannya dari warga masyarakat. Selain satu mungkin untuk menjamin kesinambungan feedstock di kilang, di Cilacap, juga membantu untuk ekonomi sirkuler lah dari bahan baku minyak goreng yang dikelola ibu-ibu ataupun yang digunakan ibu-ibu, sampahnya pun masih bermanfaat. Warga juga turut senang akan adanya daur ulang minyak jelantah. Selain dapat berpartisipasi dalam program ramah lingkungan untuk bahan bakar pesawat, warga pun mendapat keuntungan sebab setiap liter minyak jelantah yang ditukarkan akan dihargai sebesar Rp6.000. Iya, karena ini program dari Bank Sampah Bioasri yang sangat bermanfaat untuk mencegah lingkungan dari pencemaran minyak jelantah. Kan ibu-ibu kalau masak sisa-sisa minyak goreng dibuang sampah ke selokan atau kemana gitu. Jadi saya oprek ibu-ibu untuk dikolektif, dikumpulin gitu. Nanti saya bantu untuk diuangkan di sini gitu biar uangnya bermanfaat masuk ke kas PKK gitu, Mbak. Hari ini bawa berapa minyak jelantah, Bu? Saya tadi udah dihitung sih ya. Kalau kemarin sih itu 30 kilo. Kalau sekarang segini ini kurang lebih 10 mungkin ya. Tadi nimbangnya sedikit-sedikit sih gitu. Nimbangnya nggak jadi satu gitu. Berarti Ibu kemarin juga ke sini ya, Bu? Dijual berapa tuh, Bu? 30 kilo dapat 150, alhamdulillah. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada CSR yang mana telah mengadakan kegiatan supaya mengumpulkan mijel yang nantinya masyarakat akan terus saya gaungkan untuk selalu mengumpulkan mijel untuk di samping itu juga ya sangat menguntungkan. Yang tadinya dibuang untuk saat ini sudah tidak dibuang lagi karena menghasilkan uang untuk membeli minyak yang bersih. Kalau ada minyak jelantah sekali sudah nampak hitam, bahkan belum hitam sekali, sudah saya sisihkan untuk khusus botol mijel. Nah, untuk yang minyak bersih saya bisa sendiri juga tempatnya karena takut keliru. Untuk mijel nanti kemasak lagi malah jadi akibatnya menimbulkan penyakit. Setelah mengunjungi pengumpulan minyak jelantah, saya berkesempatan untuk melihat langsung kilang dan menjadi tempat produksi aftur ramah lingkungan. Nantinya, hasil minyak jelantah yang dikumpulkan akan diproses lebih lanjut dengan filtrasi untuk mengurangi kandungan pengotor sebelum diproses menjadi SAF di kilang Cilacap. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di tempat produksinya SAF, yakni di Cilacap, dan di sini ada katalis adalah salah satu bahan baku untuk SAF. Taufik mengatakan serta memberi arahan bahwa aftur dari minyak jelantah ini akan diproduksi melalui 3 proses tahapan yang nantinya akan mulai diproduksi pada bulan Maret 2025. Nah, tentunya perkembangan produksi SAF berbasis minyak jelantah itu adalah pengembangan dari proses yang kita hasilkan sebelumnya, yaitu SAF 2,4% yang berbasis minyak CPO ataupun dari minyak inti CPO atau kernel oil. Nah, bahwa dalam bulan depan kita akan melakukan uji coba plant ataupun uji coba produksi minyak jelantah yang akan kita ubah menjadi bioaftur 3% menggunakan katalis yang diproduksikan oleh Katalis Sinergi Indonesia atau KSI, yang mungkin itu barangnya di dalam drum itu adalah produksi nasional juga. Nah, dengan demikian maka setelah nanti uji coba produksi, hasilnya akan diuji coba terbang, uji coba mesin statik oleh Pelita Air Service yang memiliki armada pesawat, sehingga nanti kita bisa membuat ataupun mendapatkan sertifikasi layak terbang dari fuel yang dihasilkan dari Cilacap ini.
Selain mampu mengurangi emisi karbon hingga 80% dibandingkan bahan bakar konvensional, penggunaan SAF dapat mengurangi limbah rumah tangga dan industri serta menambah nilai terhadap masyarakat. Dari Cilacap, Salma Wijaya dan juru kamera Iqbal, Tim Liputan CNBC Indonesia.